Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Ulinuha dengan NIM 230180668. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari responsi saya. Di sini topik dari responsi itu implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Nah, pada langkah yang pertama yaitu seperti biasa kita mengimportkan library dulu yang diperlukan untuk memanipulasi data, yaitu library Pandas dan NumPy. Kemudian deep learning seperti library TensorFlow dan pemuatan dataset, yaitu dataset dan scalar. Selain itu, sel ini juga mencetak versi TensorFlow untuk mengonfirmasi pengaturan lingkungan. Selanjutnya di sini yaitu proses menetapkan random seed untuk reproduksibilitas di berbagai sesi notebook, memastikan bahwa setiap operasi acak memberikan hasil yang sama. Lanjut ke tahap pertama yaitu setup awal dan pemrosesan data. Di sini memuat dataset JFLEG atau Joint Factual Linguistic Evaluation of Grammaticality dari library Hugging Face Dataset. Dataset ini umum digunakan untuk tugas koreksi kesalahan tata bahasa. Selanjutnya di sini proses untuk mencetak struktur dataset yang telah dimuat menunjukkan bahwa dataset tersebut berisi pembagian validation dan tes masing-masing dengan fitur sentence dan correction. Selanjutnya yaitu proses penggabungan pembagian validasi dan pengujian dataset ke dalam satu daftar bernama all data, lalu mencetak total jumlah sampel sebagai penggabungan. Di sini total sampelnya yaitu berjumlah 1503. Selanjutnya di sini eh, untuk memproses all data untuk membuat pandas data frame. Di sini di sel ini mengekstrak sentence atau kalimat salah sebagai input dan correction sebagai target untuk setiap sampel. Di sini kalimat salah atau sentence-nya yang pertama, so I think we cannot live if all people cold. Terus targetnya, so I think we would not be alive if our ancestors. Kemudian input yang kedua, for not use car. Kemudian targetnya, not for use with a car. Kemudian yang ketiga, there was no promise of morning, except that we. Kemudian targetnya, there was no promise of morning, except that we. Kemudian yang keempat, thus, even today, sex is considered as the least. Kemudian targetnya, thus, even today, sex is considered as the Kemudian terakhir, image yourself you are work in factory just to imagine yourself you are working in factory Jew. Nah, selanjutnya di sini mengacak data frame secara acak untuk memastikan data tidak berurutan yang merupakan praktik baik sebelum membagi data menjadi set pelatihan validasi pengujian. Dan di sini membagi data frame yang telah diacak menjadi set pelatihan validasi dan pengujian menggunakan train test fit dari scalar. Di sini hasil trainingnya ada 1202, kemudian validasi 150 dan testing 151. Kemudian tahap yang kedua yaitu tokenisasi dan padding. Di sini menyiapkan kalimat target dengan menambahkan token khusus SOS atau start of sentence dan EOS atau end of sentence. Token ini penting untuk model sequence to sequence seperti transformer. Selanjutnya di sini mencetak kalimat target mentah dari data frame pelatihan untuk menunjukkan format asli sebelum token khusus ditambahkan. Kemudian di sini mencetak daftar train target
yang menampilkan kalimat target dengan tambahan token SOS dan EOS. Kemudian di sini menginisialisasi TensorFlow Crush Tokenizer dengan vocab size tertentu dan token UNK untuk kata-kata yang tidak ada dalam kosakata. Selanjutnya, convert text to sequence. Nah, di sini itu mengubah kalimat teks atau input dan target menjadi urutan integer menggunakan tokenizer yang telah dilatih. Setiap kata digantikan oleh ID numerik yang sesuai. Selanjutnya di sini determine maximum length. Itu menghitung panjang urutan maksimum di antara semua urutan input dan target yang dikodekan dalam set pelatihan. Di sini encoder max length-nya jarak maksimalnya yaitu 80, terus decoder jarak maksimalnya 79. Kemudian padding atau menyamakan ukuran panjang sequence. Di sini melakukan padding pada semua urutan encoder dan decoder agar semua urutan memiliki panjang yang sama dengan menambahkan angka 0 di bagian akhir. Kemudian TensorFlow dataset, ya di sini untuk membuat objek TensorFlow untuk set pelatihan, validasi dan pengujian serta menggunakan autotune untuk performa pengambilan yang optimal. Dan selanjutnya cek dataset. Nah, di sini digunakan untuk mencek dataset. Kemudian tahap ketiga yaitu positional encoding. Di sini berfungsi fungsi getAngel ini menghitung laju sudut untuk positional encoding sinusoidal yang memberikan informasi tentang posisi token dalam urutan kepada model. Selanjutnya, fungsi positional encoding menghasilkan encoding posisi sinusoidal dengan menerapkan fungsi sinus pada indeks genap dan kosinus pada indeks kecil. Sini menginput memanggil library matplotlib pyplot. Nah, ini digunakan untuk pembuatan plot dan visualisasi. Kemudian ini adalah proses visualisasinya. Selanjutnya ini memvisualisasikan positional encoding dengan memplot nilai encoding untuk beberapa dimensi. Kemudian selanjutnya positional encoding layer. Nah, di sini itu layer keras kelas positional encoding itu adalah layer keras yang menambahkan encoding posisi sinusoidal yang telah dihitung sebelumnya ke embedding input. Selanjutnya di sini adalah mendemonstrasikan penggunaan layer positional encoding. Selanjutnya ini menunjukkan efek dari positional encoding dengan minta 10 nilai pertama dari vektor embedding sebelum dan sesudah ditambahkan informasi posisi. Selanjutnya tahap 4 yaitu arsitektur transformer. Nah, tahap 4 yang pertama yaitu hyperparameter. Nah, di sini itu mendefinisikan hyperparameter untuk model transformer termasuk jumlah layer, dimensi, jumlah attention, heads dan lainnya. Di sini yang pertama itu saya sudah tes menggunakan 6 layer 4 dengan modelnya 128, 6 headnya 8, batch size-nya tadi yang pertama itu 13, pakai 13 batch size-nya, kemudian check length dropnya 512 untuk yang pertama, dropout rate-nya 0,1. Yang pertama itu batch size-nya itu 32. Iya, masih 32. Kemudian percobaan kedua itu di sini saya meningkatkan demodel dan DFF serta dropout rate-nya. Dikarenakan pada output hasil yang pertama itu masih kurang ya. Saya mencoba dengan percobaan yang kedua dengan mencoba mengubah demodel, batch size-nya dan DFF serta dropout rate. Nah, di sini demodelnya menjadi 256, batch size-nya menjadi 16, sequence length-nya encodernya masih sama, kemudian DFF-nya saya ubah jadi 1024 dan dropout rate-nya 0,2 saya naikkan. Kemudian di tahap yang kedua, pada tahap 4 yang kedua yaitu multi-head attention block. Nah, di sini itu membuat input dummy dengan nilai acak yang akan digunakan untuk menguji layar multi-head attention.
Selanjutnya multi-head attention. Nah, ini merupakan komponen inti dari arsitektur transformer. Selanjutnya self attention ini memasukkan sampel input sebagai query, key, dan value ke layer multi-head attention. Selanjutnya return attention score. Sel ini mendemonstrasi cara mengambil skor atensi dari layer multi-head attention dengan mengatur return attention score sama dengan true atau benar. Ini mencetak bentuk dari output dan skor atensi menunjukkan bobot atensi secara detail. Nah, di sini adalah hasil dari visualisasi peta atensi atau attention map. Dari head attention yang pertama menggunakan metode flip by plot IMSO. Plot ini membantu memahami bagian mana dari urutan input yang diperhatikan model untuk setiap posisi dalam urutan input. Selanjutnya, example padding mask. Nah, di sini itu mendefinisikan contoh padding mask. Masker padding digunakan untuk mengabaikan token padding, biasanya 0. Dalam urutan input selama perhitungan atensi, mencegah model memperhatikan informasi yang tidak ada. Selanjutnya di sini adalah dummy. Ini menerapkan layar atribut dengan mask, lalu mencetak bentuk output untuk memasukkan mask diterapkan dengan benar. Selanjutnya multi-head attention block. Di sini membungkus layar bawaan TensorFlow untuk menyederhanakan penggunaan dan memungkinkan pengembalian skor atensi secara opsional. Selanjutnya pada tahap 4 ketiga yaitu feed forward network. Selanjutnya ada encoder of the transformer. Di sini mendemonstrasikan layar yang membuat input contoh menginisialisasi FFN dan input melaluinya. Lalu mencetak bentuk output untuk memverifikasi operasinya. Selanjutnya tahap 4 yang keempat yaitu encoder layer. Tahap 4 yang kelima ada implementasi encoder lengkap. Selanjutnya tahap 4.6 decoder layar. Nah, di sini itu mengenai encoder transformer lengkap termasuk embedding, encoding, posisi, dan beberapa lapisan. Nah, pada sel ini penginisialisasi instance encoder dengan hyperparameter yang telah ditentukan ini menyiapkan bagian encoder dari model transformer. Selanjutnya, sel ini menguji encoder tahap 4.7 ya, implementasi decoder lengkap. Di sini itu kelas decoder layer ini mewakili satu lapisan di dalam decoder transformer dengan 3 sub lapisan: max, self attention, and cross attention, and last feed forward. Di sini itu kelas decoder mengimplementasikan decoder transformer lengkap yang memproses urutan target sambil memperhatikan output dari encoder. Selanjutnya ini tes decoder. Sel ini menginisialisasi instan decoder dengan hyperparameter yang ditentukan, menyiapkan bagian decoder dari model transformer. Selanjutnya, sel ini menguji decoder dan menyediakan output encoder dummy. Contoh output mengonfirmasi bahwa decoder dapat memproses input. Dan 4.8 yaitu fungsi masking. Selanjutnya, ini adalah proses dari fungsi masking transformer juga. Nah, di sini adalah percobaan ke N. Nah, tahap kelima yaitu pelatihan model. Di sini mengimport library TensorFlow, STF, lalu import NumPy, AskNP, dan import temp. Di sini itu menginisialisasi ulang model dari transformer untuk memastikan bahwa awal yang bersih sebelum pelatihan dimulai. Selanjutnya di sini define loss function. Sel ini mendefinisikan loss function sparse categorical cross entropy dengan from logits sama dengan true and reduction none untuk memungkinkan masking manual pada token padding. Nah, selanjutnya fungsi loss function menghitung mass cross entropy loss yang mengabaikan token padding dalam perhitungan kesalahan.
Nah, di sini mendefinisikan akurasi fungsi. Ini berfungsi untuk menghitung akurasi per masker, membandingkan prediksi dengan target asli sambil mengabaikan posisi padding. Nah, ini saya percobaan pertama menggunakan optimizer Adam dengan learning rate-nya 1E 4. Nah, hasilnya kurang, jadi saya mencoba pakai percobaan yang kedua, yaitu sama masih pakai Adam, tapi diubah learning rate-nya menjadi 5E 5. Nah, di sini garis ini menginisialisasi objek sensor flow crash metric main untuk melacak rata-rata loss dan operasi pelatihan selama satu epoch. Nah, ini pada sel ini melakukan satu kali forward pass dan perhitungan loss akurasi untuk satu batch data tanpa memperbarui bobot, digunakan untuk mengecek performa awal model yang belum dilatih. Selanjutnya, tes one training step only. Nah, di sini menguji fungsi train step dengan menjalankan hanya satu batch, supaya mengonfirmasi bahwa logika pelatihan berfungsi dengan benar. Nah, di sini saya mencoba percobaan yang pertama itu memakai epoch 150 dan hasilnya ternyata masih kurang bagus. Lalu yang kedua saya pakai epoch 300, hasilnya sudah menjadi lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan di sini evaluasi model pada data pengujian. Lalu yang ketujuh itu inferensi, koreksi tata bahasa. Selanjutnya, nah, di sel ini mendemonstrasikan penggunaan fungsi predik dengan kalimat contoh yang salah untuk melihat hasil tata bahasa dari model. Di sini outputnya itu inputnya si go to school every day dengan prediksinya si will atau dia perempuan akan pergi ke sekolah melewati jalanan. Itu prediksinya. Kemudian selama percobaan N, pelatihan seperti tadi, pelatihan model masih sama. Ini saya menggunakan epoch 300 juga. Mana? Nah, ini menggunakan epoch 300, kemudian evaluasi model. Di sini tes loss-nya itu 5, ya tinggi ya, tergolong tinggi, tetapi tes akurasinya 0,5 atau 0,53 atau sebesar 53%. Nah, daripada model yang pertama tadi saya coba itu sebesar tes loss-nya itu lebih sedikit ya, lebih kecil, sebesar 4, lalu tapi hasil akurasinya itu cuma 49%. Nah, sedangkan di percobaan kedua ini saya mendapat hasil lebih tinggi, yaitu 53%. Nah, di sini adalah hasilnya. Nah, ini inputnya itu si go to school every day dengan prediksi si go to school atau dia akan pergi ke sekolah setiap hari, tapi prediksinya itu hanya dia pergi ke sekolah, tidak menjelaskan pada apa harinya apa gitu, setiap hari. Nah, kemudian yang terakhir itu analisis akhir. Yang pertama, kesimpulan dan perbandingan. Berdasarkan hasil evaluasi, model memperoleh tes operasi sebesar 53,16% dengan tes loss sebesar 5,6 sekian persen, 5,6 sekian. Hasil ini menunjukkan bahwa model telah mampu mempelajari sebagian pola koreksi tata bahasa, meskipun performanya masih dapat ditingkatkan. Nah, jika dibandingkan dengan model sebelumnya, terjadi peningkatan pada tes akurasinya dari sekitar 49% menjadi 53%, sehingga perubahan hyperparameter atau proses pelatihan memberikan dampak positif terhadap kemampuan model dalam melakukan prediksi dibandingkan dengan model RNN atau STM. Transformer ini memiliki keunggulan dalam memproses seluruh urutan kata secara paralel melalui mekanisme self-attention, sehingga lebih efektif dalam memahami hubungan antar kata yang berjauhan. Namun, transformer juga
membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar serta proses tuning hyperparameter agar menghasilkan performa yang optimal. Nah, di sini saya mendapatkan 3 informasi. Yang pertama itu memahami alur lengkap pembangunan model deep learning, mulai dari pre-processing, data, hingga evaluasi model. Kemudian yang kedua memahami konsep sequence to sequence, S2S, menggunakan arsitektur transformer. Kemudian yang ketiga atau terakhir yaitu memahami bahwa kualitas model dapat ditingkatkan melalui tuning hyperparameter, gangguan data, dan penggunaan teknik evaluasi maupun decoding yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini umpan balik keseluruhan praktikum yang bersangkutan. Sejauh ini praktikum ini sangat menyenangkan. Nah, bisa ya di sini kita di apa mendapat pengalaman untuk membangun, melatih, dan evaluasi model penggunaan Python, TensorFlow, dan Google Colab. Ya, kurang lebih itu saya harap ya saya sangat puas lah dengan praktikum ini. Ya, meskipun ketika praktikum pada saat online itu saya selalu ketiduran 2 kali online, 2 kali email. Ya, ya sekian dari saya atas apabila ada kesalahan dalam penuturan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.